students of SMK in Batu Jaya. How are you doing? I hope you are doing fine. Well, hari ini kita akan belajar topik yang baru, yaitu mengenai teks. But before I explain about the text, you have to watch this video. Sebelum Miss Irma jelaskan, kalian tolong tonton video berikut ya. You will know what are we going to learn today. Kamu akan tahu kita akan belajar tentang apa hari ini. Let's check this out. Now to a dire warning about climate change. According to a new report, experts say that we have until 2030 to avoid catastrophe. It also says if unprecedented changes are not made and made soon, there will be irreversible damage to the planet. The report focuses on what could happen if global temperatures rise by more than 1.5 degrees Celsius or 2.7 degrees Fahrenheit. It would likely mean more erratic weather, dangerous heat waves, rising sea levels, and dying coral reefs. CNN meteorologist Ivan Cabrera is in the International Weather Center following this story. And Ivan, what more can you tell us about this very dire warning? Well, what is the video about? Yes, the video is about a news. So, we're going to learn about news item. Nah, setelah kalian menyaksikan video sebelumnya, kalian sudah pasti tahu ya, kita mau belajar tentang apa? Teks yang akan kita bahas adalah teks mengenai berita, news item. Baiklah, pada tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu untuk memahami isi atau konten dari sebuah berita. Selanjutnya, kalian juga memahami dan mengetahui ciri-ciri dari teks berita. Next, what is news item? News item is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Apa itu teks berita? Teks berita adalah sebuah teks yang menginformasikan atau memberitahu pembaca atau pendengar mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi. Kejadian atau peristiwa yang bisa dijadikan berita adalah kejadian atau peristiwa yang memang patut atau layak dijadikan berita dan merupakan kejadian atau peristiwa penting yang perlu diketahui oleh khalayak umum. Next is the general structure of news item. Struktur dari teks berita. There are 3 parts of news item. Di dalam teks berita terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama disebut newsworthy events. Pada bagian ini biasanya terdapat di paragraf pertama dalam teks. Bagian ini merupakan bagian utama dari berita atau tema atau tajuk utama dari berita. Bagian yang kedua disebut background events. Pada bagian ini biasanya terdiri dari lebih dari 1 paragraf. Setelah paragraf pertama, paragraf kedua, dan seterusnya. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang peristiwa atau kejadian. Termasuk di dalamnya adalah siapa yang terlibat, waktu, tempat, dan penjelasan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Di sini berisi informasi tentang 5W1H, 5W dan 1H. What, when, where, who, why, and how. Bagian terakhir disebut sources. Bagian ini merupakan sumber informasi menunjukkan adanya statement atau komentar dari informan. Contohnya seperti participants yang terlibat dalam peristiwa tersebut, terlibat langsung, or witnesses, saksi mata kejadian, authorities, pihak berwenang, expert, ahli, or people around the events, atau orang-orang yang berada di tempat kejadian. Those are the general structure of the news item.
Kalian harus perhatikan baik-baik ya 3 bagian ini dalam teks berita. Next is the social function of news item. The social function of news item is to inform the readers or listeners about the events of the day which are considered newsworthy or important. Apa sih tujuan dari teks berita? Tujuannya adalah untuk menginformasikan atau memberitahukan kepada pembaca atau pendengar mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi yang dianggap patut dan layak untuk diberitakan dan merupakan kejadian atau peristiwa penting yang perlu diketahui oleh khalayak umum. Next is the example of news item. Berikut adalah contoh dari teks berita. The title is Mini Tornado, Hail Strikes South Bandung. Judul beritanya adalah Angin puting beliung menerjang kawasan Bandung Selatan. Terdapat 3 paragraf dalam teks berita tersebut. Nah, pada paragraf pertama, ini disebut dengan bagian newsworthy event, menceritakan kembali peristiwa yang terjadi secara singkat. Pada paragraf kedua, ini disebut dengan background events. Di dalamnya terdapat informasi 5W1H. Dan pada bagian terakhir, ini disebut dengan SOJ, adanya komentar atau tanggapan dari orang yang terlibat di dalamnya, saksi mata, ataupun pihak berwenang yang memang ahli. Biasanya, paragraf ini ditandai dengan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung, yaitu adanya tanda kutip atau kalimat kata atau pendapat. Okay, next part is about language features of news item, yaitu ciri-ciri kebahasaan dari teks berita. Ciri yang pertama, using action verbs, menggunakan action verbs. Second, using direct speech, menggunakan kalimat langsung. Yang terakhir, using passive sentence, menggunakan kalimat pasif. Berikut penjelasannya. Action verbs. Kata kerja yaitu sebuah kata yang mengekspresikan kegiatan fisik atau mental. It tells us what the subject of our clause or sentence is doing physically or mentally. Jadi, kata kerja ini mendeskripsikan atau memberitahu kita apa yang sedang dikerjakan atau yang dilakukan si subjek secara fisik atau mental. Contoh, Mary walked to school. Walked adalah action verbs, artinya berjalan. Mary melakukan kegiatan fisik, yaitu berjalan ke sekolah. Lanjut, Jane wants a horse for birthday. Nah, action verbs di sini adalah wants, menginginkan, yaitu melakukan sesuatu secara mentally. Keinginan, wants. Selanjutnya, Aldo reads a comic. Action verbs-nya adalah reads, yaitu membaca. Kegiatannya adalah membaca. Selanjutnya, do you think it will rain today? Garis bawahi think, itu merupakan action verbs-nya, yaitu berpikir. Selanjutnya, I hope I pass the test. Hope, berharap. And then, can you help me with the homework? Help merupakan action verb, artinya membantu atau menolong. Berikut adalah contoh dari action verbs. Next is about direct speech, artinya kalimat langsung. Ciri-ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan adanya tanda kutip 2 pada kalimat langsungnya. Dan juga terdapat kata said atau quoted. Kalian bisa lihat contohnya seperti thank God I won, I will study harder. See, said. Itu merupakan contoh dari kalimat langsung.
kalimat yang diucapkan secara langsung oleh si pembicara. Next is about passive sentence, yaitu kalimat pasif. What is passive sentence? Passive sentence is the replacement of subject being an object and object being a subject. Jadi, artinya kalimat pasif adalah pertukaran tempat di mana subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek. Dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri dari kalimat pasif biasanya diawali dengan awalan di pada kata kerjanya. Contoh kalimat aktif, ayah membaca koran menjadi kalimat aktif, koran dibaca ayah. Dalam bahasa Inggris, struktur dari kalimat pasif diawali dengan to be followed by verb 3. To be bisa terdiri dari is, am, are, was, were, atau been. Seperti contoh nomor 1, 2 people died while 4 others were wounded in a landslide at a yard behind a house. Kata yang digarisbawahi merupakan kata pasif. Kalimat berikut merupakan kalimat pasif. Lihat dari kata yang digarisbawahi. Were merupakan to be, wounded merupakan verb 3. Were wounded. Contoh yang kedua, Bukit Tinggi Deputy Major Ismet Amzi said Tuesday it was suspected that recent heavy rainfall. Was merupakan to be, suspected merupakan verb 3. Jadi kedua kalimat ini merupakan kalimat pasif. Were wounded artinya terluka, was suspected dicurigai artinya. Okay. After the explanation, now we're going to have a practice. Setelah mendengar penjelasan tadi, silahkan kalian latihan dengan teks berita berikut. Judulnya, Landslide in Bukit Tinggi. What is landslide? Apa itu landslide? Kalian bisa cari artinya di kamus ataupun di Google Translate. Silakan kalian tentukan bagian-bagian dari teks berita berikut ini. Selamat mencoba. Good luck.